Perkenalkan, nama saya Tuan Albert Hansu Berantama Sombing dengan NPM 2401080004. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum dengan materi hukum Kirchhoff untuk memenuhi mata kuliah praktikum sekolah dasar 2. Baiklah teman-teman, pada percobaan ini tujuan yang pertama yaitu untuk menentukan kuat arus listrik pada setiap cabang dalam suatu rangkaian. Yang kedua, untuk menentukan beda potensial dari dua titik dalam suatu rangkaian listrik. Dan yang ketiga, untuk menentukan atau membuktikan hukum Kirchhoff pertama yang berbunyi kuat arus listrik yang masuk sama dengan kuat arus listrik yang keluar, atau sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Baiklah, kita langsung ke alat dan bahannya. Yang pertama itu 2 buah volt atau catu daya, kemudian kita memerlukan kabel jumper, kita memerlukan 4 buah resistor atau resistansi, kemudian kita memerlukan jumper U, dan yang terakhir kita menggunakan multimeter dan juga kabel jumper. Pertama sekali kita akan merangkai resistor pada papan rangkaian. Dapat dilihat ke sini. Kita menggunakan 2 loop dengan menggunakan 4 resistansi. Yang pertama, loop pertama, dan ini loop kedua. Kemudian kita menghubungkan dari catu daya ke papan rangkaian. Catu daya pertama sebagai E1 atau tegangan 1, dan catu daya kedua untuk tegangan kedua atau E2. Setelah itu kita akan mengatur tegangan atau volt pada catu daya. Kita menggunakan 12 volt. Setelah kita memilih tegangan atau volt pada catu daya, kita sudah bisa menyalakan catu daya. Setelah catu daya menyala, langkah berikutnya adalah mengukur tegangan pada E1 atau tegangan 1. Kita mengukur tegangan pada E1 secara paralel. Dapat dilihat pada multimeter, tegangan pada E1 sebesar 12,05. Kita masukkan ke dalam data. Setelah itu, kita akan melanjutkan pengukuran pada E2 atau tegangan 2. Kita cabut probe dari multimeter, lalu kita hubungkan secara paralel ke E2 atau tegangan 2. Hasilnya adalah 12,6 pada multimeter. Kita lakukan atau kita masukkan ke dalam data. Setelah itu kita akan mengukur arus dari rangkaian. Untuk mengukur arus, kita akan merangkai secara seri. Arus yang keluar dari catu daya akan mengalir ke alat multimeter, kemudian kita masukkan ke dalam rangkaian. Oke, kita ukur resistansi yang pertama. Jangan lupa mengubah saklar dari multimeter ke ampere. Lalu kita nyalakan catu daya. Hasil dari multimeter menunjukkan 0,01 ampere. Kita masukkan ke dalam data. Setelah itu kita lanjut ke resistor yang kedua. Kita matikan dulu catu dayanya. Setelah tersambung, kita hidupkan kembali. Multimeter menunjukkan angka 0,35.
Kita lanjutkan ke yang ketiga. Kita nyalakan satu dayanya. Multimeter menunjukkan angka 0,11 ampere. Teman-teman, kita lanjut ke perhitungannya, yaitu hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff berbunyi, arus yang masuk pada suatu rangkaian tertutup sama dengan arus yang keluar pada rangkaian tertutup, di mana sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Teman-teman, tadi sudah kita ketahui bahwa R1 sama dengan 470 ohm, R2 sama dengan 47 ohm, R3 sama dengan 100 ohm, dan R4 10.000 ohm. Kemudian kita sudah melakukan pengukuran tegangan, di mana E1 masuk sama dengan 12,5 volt, dan E2 keluar sama dengan 12,6 volt. Teman-teman, di sini saya sudah menggambar rangkaian sesuai dengan apa yang kita lakukan tadi pada praktikum. Kita menggunakan 4 buah resistansi, di mana R1, R2, R3, dan R4. E1, E2, node A, node B. I1, I2, dan I3. Di mana I1 adalah arus yang mengalir dari sumber E1 menuju node A. Kemudian I2 adalah arus yang mengalir dari node A melalui R3 menuju E2. Kemudian I3 adalah arus yang mengalir dari node A melalui R2 menuju node B. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan. Tadi sudah diketahui bahwa sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Berarti dapat disimpulkan bahwa I1 sama dengan I2 ditambah I3. Oke, kita berfokus ke loop 1, yaitu loop kiri yang melalui E1, R1, R4, dan R2 teman-teman. Maka dapat dirumuskan plus E1 dikurang I1 R1 dikurang I1 R4 dikurang I3 kali R2 sama dengan 0. 12,5 volt dikurang I1 kali 470 ohm dikurang I1 kali 10.000 ohm dikurang I3 dikali 47 ohm sama dengan 0. 12,5 volt dikurang 10.470 ohm I1 dikurang 47 I3 sama dengan 0. 147 I1 ditambah 47 I3 sama dengan 12,5. Itu pada loop 1 teman-teman. Berarti ini adalah substitusi pertama. Kemudian kita lanjut ke loop kedua, yaitu loop kanan melalui R3, E3, E2, dan R2. Oke. Di mana minus I2 kali R3 dikurang E2 ditambah I3 kali R2 sama dengan 0. I2 dikali 100 dikurang 12,6 ditambah I3 kali 47 sama dengan 0. 100 I2 ditambah 47 I3 sama dengan 12,6. Ini merupakan substitusi yang kedua teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Untuk menyatakan nilai I1 dan I3, pertama itu kita masukkan dia substitusinya, yaitu minus 100 I2 sama dengan 12,6 dikurang 47 I3. Jadi I2 sama dengan 12,6 dikurang 47 I3 per minus 100. Ini dari minus 100 kita pindahkan ke bawah saja teman-teman. Kita lanjut di sini, yaitu I2 sama dengan 0,126 minusnya itu ya, minus 0,126 ditambah 0,47 I3. Ini karena dia minus, jumpa minus dia jadi positif ya teman-teman. Karena nilainya belum diketahui, maka kita substitusikan untuk mencari I3 terlebih dahulu. Tadi sudah ditemukan bilangan substitusinya, yaitu 10.470 dalam kurung minus 0,126 ditambah 0,47
I3 ditambah 10.517 I3 sama dengan 12,5 volt. Minus 13.000 minus 1.319,22, ini dari sini pengalian dalam kurung, ditambah 4.920,9 I3 dari sini, ditambah 10.517 I3 sama dengan 12,5. Ini tetap ya teman-teman. Kemudian kita pindahkan posisinya, maka 15.437,9 I3 sama dengan 12,5 ditambah 1.319,22. Kita lanjut. 15.437,9 I3 sama dengan, kita jumlahkan di sini bilangannya ini 1.331,72, maka dapat disimpulkan I3, kita pindahkan posisi ke sini, jadi bagi 1.331,72 dibagi 15.437,9, maka hasil dari I3 sama dengan 0,0862 ampere. Itu masih mencari I3 teman-teman. Kemudian kita berpaling ke I2. Kita masukkan menggunakan dari nilai dari arus I3. Oke, kita masukkan, kita substitusikan lagi, di mana I2 sama dengan minus 0,126 ditambah 0,47 dikali 0,0826. Ini tadi nilainya, nilai dari I3 0,0826. Kita pindahkan ke sini ya teman-teman untuk mencari nilai I2-nya. Kita lanjut, minus 0,126 ditambah 0,0405422, itu dari pengalian 0,47 dikali 0,0826, ini hasilnya 0,040 sekian. Maka hasil dari I2 atau arus I2 sama dengan minus 0,085578 ampere. Ini untuk nilai dari I2. Setelah mencari nilai I2, kita tinggal mencari nilai I1 teman-teman. Kita hitung I1-nya menggunakan nilai dari I2 dan I3. Kita substitusikan kembali, yaitu I1 sama dengan I2 ditambah I3. Di mana I1 sama dengan minus 8,085478 nilai dari I2 ditambah dengan 0,08626 nilai dari I3. Maka di sini sudah terbukti nilai dari hukum Kirchhoff. Pembuktian dari hukum Kirchhoff di mana I1 sama dengan I2 ditambah I3. Nilai dari I1 yaitu 0,008022 ampere, yaitu hasil dari minus 0,854578 ampere ditambah dengan 0,08626 ampere. Oke, baik teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman. Jika kurang mengerti, saya cuma ingin menyampaikan bahwa hukum Kirchhoff itu sangat sederhana, di mana nilai arus yang masuk harus sama dengan nilai arus yang keluar. Jadi kalau misalnya arus yang masuk pada suatu rangkaian contohnya 5 ampere, maka arus yang keluar juga harus 5 ampere teman-teman. Meskipun arus yang ada pada suatu rangkaian itu lebih dari 2. Seperti ini ada arus 1, arus 2, dan arus 3. Kita tinggal mencari tahu berapa jumlah arus pada I1, I2, dan I3. Oke teman-teman, sekian dari saya. Kita lanjutkan. Berdasarkan hasil percobaan, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah arus yang masuk pada sebuah titik cabang atau node sama dengan jumlah arus yang keluar pada suatu titik cabang atau node dalam suatu rangkaian listrik tertutup. Hal ini sesuai dengan hukum Kirchhoff pertama yang berbunyi sigma I masuk sama dengan sigma I keluar.
Sekian video saya mengenai praktikum hukum Kirchhoff pertama. Jika ada kesalahan kata maupun perhitungan yang kurang dipahami, mohon dimaafkan. Terima kasih.